Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Ibu Dini Suryani. Nah, henti-hentinya Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakan masker dan hindari kerumunan, serta jaga jarak ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita jangan lupa untuk Ibu meminta tombol like-nya dulu dan subscribe ya channel Ibu Dini Suryani. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Cekidot. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. 1. Bertelur atau ovipar. 2. Melahirkan atau vivipar. 3. Bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Di sini kita sudah melihat gambar ayam. Nah, ayam sedang bertelur, maka ayam termasuk ke dalam hewan yang ovipar. Nah, kemudian hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh, burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, burung, semua jenis burung itu bertelur ya, ikan juga, reptil juga. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh, kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh, ikan hiu, kuda laut, platypus. Nah, ada juga tambahan ular boa, hiu macan, ya. Dan masih banyak lagi, silakan kalian cari ya dan dihafalkan. Yang berikutnya kita akan belajar tentang IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya saja, jika hidup di daerah pegunungan, maka kebanyakan mata pencahariannya yaitu berkebun, yaitu menanam sayuran. Kemudian ada juga yang bertani. Nah, selain itu, jika hidupnya di daerah pantai, maka banyak sekali yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Nah, kemudian di perkotaan sebagai karyawan pabrik misalnya. Nah, berikut adalah kawasan negara Thailand. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Ya, betul sekali. Thailand terkenal dengan penghasil beras ya, yang pengimpor beras terbesar. Nah, karena mayoritas penduduknya sebagai petani. Nah, untuk berikutnya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia mengenai ide pokok dalam laporan. Nah, teks laporan. Sudah pernah di subtema 1, namun kita pelajari lagi untuk pendalaman. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Jadi kalian cari dulu kalimat utamanya, lalu intinya adalah ide pokoknya. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan saksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Apa ide pokok dari teks laporan berikut? Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Ide pokoknya apa ya? Ya, betul sekali, tentang
kehidupan hiu martil. Selanjutnya kita akan belajar tentang muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila setelah kemarin sila 1 sampai ke-3. Sekarang kita lanjutkan ke sila keempat. Sila keempat, Kepala Banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini juga dijelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ya, berikutnya kita akan belajar SBDP KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung, yaitu 1. Membutsir, 2. Memahat, 3. Mencetak, 4. Konstruksi. Di sini ada contohnya. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Nah, seperti di gambar ya. Nah, pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini dijelaskan tentang hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Jadi kalau melahirkan itu di dalam rahim, jika yang bertelur, maka embrionya tumbuh di dalam telur. Ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan dalam tubuh induknya. Kemudian setelah menetas masih di dalam tubuh ya, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkannya. Untuk berikutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Berikutnya, untuk mengetahui informasi penting, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Berikutnya kita akan belajar tentang PPKN, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. 2. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. 3. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. 4. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Selanjutnya kita akan belajar lagi tentang bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Selanjutnya, untuk pembelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau.
Berikutnya, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar dari Brunei Darussalam. Lalu, perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah untuk menjawab bagaimana sih kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut. Ayo, negara apa itu? Maka harus hafal ya gambar benderanya. Betul sekali, itu adalah negara Laos dan Vietnam ya. Kemudian, bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut? Ya, ini adalah negara Kamboja dan Myanmar ya. Pembelajaran 5, kita akan belajar lagi tentang SBDP KD 3.1 dan 4.1 tentang merancang pembuatan patung. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. 1. Membuat sketsa. 2. Memilih alat dan bahan yang sesuai. 3. Memilih teknik pembuatan yang sesuai. Nah, teknik pembuatan harus disesuaikan dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Sebelumnya kita sudah tahu untuk mengetahui simpulannya maka harus diperhatikan kalimat utama, kemudian inti dari kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Seperti itu ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN pembelajaran 6, penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Berikutnya, pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 5. Tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. 6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan 7. Menghargai hasil karya orang lain. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal yang sebelumnya dan rajin belajar untuk menghadapi ujian-ujian untuk khususnya kelas 6. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.